Alkitab di Efesus pasal 1. Efesus pasal 1, mulai dari ayat 1. Kita baca nanti sampai ayat 5. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu baca ayat 2, kemudian saya 3, Bapak Ibu 4, ayat 5 kita baca bersama-sama. Ya, ayat 1 saya baca dulu. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Ayat 2 silakan. Ayat 3, saya yakin ayat ini semua sahabat LTVC pasti senang. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ayat 4 silakan. Baik, ayat 5 kita sama-sama. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita baca tadi itu relate atau punya hubungan dengan pujian penyembahan tadi yang kita nyanyikan. Benar nggak Bapak Ibu? Iya kan? Saya nggak ada janjian sama yang nyanyi tadi tuh. Ya, tapi itu kelihatan, itu relate sama firman Tuhan ini. Nah, Efesus adalah satu kota yang indah di zamannya Rasul Paulus. Indah sekali. Ya, kota itu merupakan pusat perdagangan antara Eropa dan Asia waktu itu. Transfernya di situ, Efesus. Nah, tentunya kota yang indah, kota yang menjadi pusat perdagangan, berarti kena orang-orang di sana itu pasti apa? Banyak duitnya karena bisnis. Tetapi pola pikir orang-orang di Efesus saat itu berbeda dengan apa yang Paulus ajarkan waktu itu. Paulus tinggal di Efesus itu 2-3 tahun, nggak lama. Karena dia mampir di sana 2-3 tahun mengajar di sana. Dan satu tantangan bagi Rasul Paulus untuk mengubah apa? Pola pikir. Yang tadinya gini, itu orang kaya berhasil kemudian punya akses kemana-mana, itu gimana cara merubah pola pikirnya? Gampang atau susah Bapak Ibu? Susah. Seorang hamba Tuhan mengatakan kalau ada 5 orang berhasil di satu gereja, itu gereja nggak lama. Karena yang 5 orang ini pasti nggak cocok. Itu kata salah satu hamba Tuhan. Saya ketawa dengernya. Tapi nggak ada di sini ya, sini cocok semua, puji Tuhan. Gini, nah apalagi di kota Efesus, itu dasarnya itu kuasa gelap. Bayangin, punya uang, berhasil, punya akses, terus megangnya kuasa gelap. Coba renungkan itu, Bapak Ibu. Wah, itu Paulus itu butuh kekuatan supranatural untuk apa? Mengubah mindset itu. Nggak gampang Bapak Ibu ya. Dan begitu sayangnya Rasul Paulus sama jemaat yang ada di Efesus, makanya dia menulis surat ini. Surat ini menurut dosen saya adalah ratu dari segala suratnya Paulus. Ratu, karena kenapa? Surat di Efesus ini merupakan salah satu tulisan Paulus yang paling tinggi nilainya. The highest one. Surat kepada jemaat di Efesus. Makanya Bapak Ibu sahabat LTVC ada waktu baca Efesus. Itu nilainya paling tinggi surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ingat di Wahyu juga Tuhan tegur sendiri jemaat di Efesus. Sebelum ditegur Tuhan, Paulus sudah menuliskan sesuatu yang luar biasa buat mereka. Tujuannya apa? Supaya mereka jangan binasa. Sahabat LTVC tahun ini Tuhan mau bawa semua sahabat LTVC naik kelas. Masuk ke dimensi yang tertinggi. Ya. Nah, kalau mau naik ke dimensi yang tertinggi, berarti apa? Kita harus perkuat apa? Kalau makin tinggi bangunan yang diperkuat apa? Nah, Bapak Ibu kan pernah lihat itu baru beredar yang beberapa waktu yang lalu gempa di Myanmar.
Masih pernah terima WA-nya nggak? Ada satu gedung di Thailand, di Bangkok ya. Itu rubuh. Gempanya di Myanmar, rubuhnya di Bang. Itu jauh Bapak Ibu, naik pesawat. Itu menggambarkan apa? Lemahnya fondasi. Jangan orang yang di sana goyang sedikit, kita yang rubuh. Jangan orang yang bikin masalah, kita yang kalah Bapak Ibu. Harus kuat. Itu maksudnya Rasul Paulus ya. Dan saat ini kota Efesus itu sudah jadi reruntuhan Bapak Ibu. Nggak ada lagi ya, nggak ada lagi. Hanya tinggal cerita. Ya. Karena di Wahyu itu ditegur Tuhan, cuman satu masalahnya. Hilangnya kasih mula. Ya. Simple. Ingat, kita kalau cinta Tuhan, jangan sampai hilang kasih mula-mula itu Bapak Ibu. Jangan sampai hilang. Karena kita bisa mulai tapi kita nggak bisa akhiri dengan baik ya. Bisa mulai, bisa mengakhiri dengan baik. Oke, itu pembukaan ya. Saya akan masuk di intinya. Ayat 1 dikatakan gini, dari Rasul Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Coba renungkan, kiranya kalau kita lagi di Efesus nih, coba renungkan Bapak Ibu. Terima surat ini dari Paulus. Siapa Paulus? Rasulnya tuh Tuhan. Berarti surat ini kalau ada seorang rasul yang bisa ketemu Yesus, nulis surat ke kita. Coba renungkan. Waktu baca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dari Paulus. Betapa bahagianya kita. Iya kan? Betapa bahagianya kita. Nah, Paulus itu menjadi mentor, menjadi pendidik, menjadi pengajar di Efesus. Nah, Paulus katakan tadi, aku Rasul Yesus Kristus bukan oleh apa? Kehendakku sendiri, tapi oleh kehendak Tuhan. Demikian juga kita. Ya, kita semua dalam rencana Tuhan. Bapak Ibu, sahabat LTVC ada di sini maupun nanti yang di live streaming, yang secara online, itu bukan tiba-tiba ketemu LTVC, tapi itu semua rencana Tuhan. Ya, Paulus sebenarnya mau sampaikan, aku ini melayani Tuhan bukan maunya aku. Bapak Ibu juga datang ke sini melayani Tuhan bukan maunya Bapak Ibu, tapi itu sudah kehendak Tuhan dalam hidup kita, ya. Secara lebih gamblang saya mau katakan, Paulus mau sampaikan kita tidak bisa memilih menjadi bagian mana dalam tubuh Kristus, tapi Tuhan yang menentukan. Nangkep ya? Paulus mau sampaikan kita tidak bisa memilih menjadi bagian mana dalam tubuh Kristus, tapi Tuhan yang menentukan kita mau menjadi apa. Ya. Karena Tuhan tahu kita cocoknya di mana, jadi apa. Dan bersahabat dengan siapa. Nggak ada kebetulan kita bisa kenal semua di sini. Iya kan? Nggak ada yang kebetulan. Jadi itu Tuhan tahu, Tuhan kumpulin orang-orang itu, pertemukan semua. Saya juga dengan teman-teman sepelayanan, saya banyak yang nggak kenal, tapi kadang-kadang Tuhan temukan jadi networking, temukan begitu. Nah, Rasul Paulus paham betul karena apa? Karena dia tahu dirinya pun ditangkap oleh Tuhan. Sebenarnya kan dia mau lari, ya kan menjadi penganiaya orang-orang Kristen, tapi akhirnya dia ditangkap oleh Tuhan. Dia tahu betul apa yang Tuhan mau di dalam hidupnya, ya. Dan satu kata Paulus mau sampaikan adalah Tuhan lebih tahu apa yang memuaskan hidup kita. Nangkep ya, Bapak Ibu ya. Tuhan lebih tahu apa yang memuaskan, kadang aja kita nggak tahu loh apa yang memuaskan hidup kita. Benar nggak Bapak Ibu? Kita bisa nggak tahu kadang-kadang, tapi Tuhan tahu. Nah, oleh sebab itu kita harus persiapkan hati kita, pikiran kita, ya itu bisa sinkron. Tadi kan kita nyanyi, Holy Spirit fill this place toh, come Holy Spirit kan, Roh Kudus datanglah ke tempat ini, artinya apa? Supaya kita bisa koneksi sama Tuhan. Demikian juga Rasul Paulus. Jadi kita benar-benar harus mempersiapkan diri kita memberikan koneksi kepada Tuhan. Ada orang-orang yang menghabiskan waktunya ya untuk hidup dan melakukan hal yang memang tidak dimaksudkan oleh Tuhan. Ada banyak orang ya. Apabila hari ini sahabat LTBC mendengar ya dengan baik, maka akan mengerti
maksud Tuhan di dalam hidup ini. Karena 5 ayat yang kita baca ini luar biasa. Rasul Paulus menulis ini karena dia sendiri pernah misleading. Bapak Ibu pernah misleading? Sahabat LTVC? Kira-kira kita pernah semua misleading ya. Pernah punya pengalaman, makanya jangan diulang. Jadi maksudnya Paulus itu begitu. Saya ini pernah misleading, artinya pernah melenceng dari jalan Tuhan. Tapi nggak apa-apa, melenceng itu biasa Bapak Ibu. Asal bisa balik. Nggak masalah. Gini, Tuhan itu lebih senang lihat orang bersalah, tapi dia balik. Daripada udah bersalah, enggak balik. Jadi salah itu di mata Tuhan biasa. Karena kenapa? Dia mau mati buat saudara, buat saya. Ngapain dia mati buat saudara dan saya? Ya kan? Untuk menebus kita. Ya. Nah, Paulus mau menegaskan di sini di ayat 1 ini, jangan misleading. Coba katakan kiri kananmu, ayo jangan misleading. Ayo jangan misleading gitu loh. Ya. Dan arti yang lain adalah Paulus mau katakan perbuatan itu tidak akan membuat kita jadi kudus. Ya, perbuatan yang baik itu tidak akan membuat kita jadi kudus. Karena kenapa? Kita dikuduskan lebih dahulu baru kita bisa melakukan perbuatan yang baik. Ini yang harus diingat oleh orang-orang percaya. Karena Yesus sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib, ya. Nah, dikatakan juga di sini di ayat 1, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kalau bisa ditayangin terus ayat 1. Saya masih di ayat 1. Jangan ditutup. Jadi semua bisa fokus. Jadi sahabat LTVC bisa fokus baik yang ini. Nah, tadi dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Nah, tadi saya sudah jelaskan kepada orang-orang kudus di Efesus. Nah, maksud ya orang-orang kudus tadi saya sudah jelaskan. Dan orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Nah, arti orang-orang percaya dalam Kristus Yesus adalah orang-orang yang setia, Pak Ibu. Orang-orang yang setia ya dalam Kristus Yesus. Nah, ini ada kaitannya kenapa? Kepada teguran Tuhan di Wahyu. Tadi saya udah di awal udah katakan, Tuhan tegur bilang apa? Kasih mula-mula jangan hilang. Hilangnya kasih mula-mula ya. Kenapa sih bisa hilang Bapak Ibu? Karena tidak berjalan dengan segenap hati. Ya kan? Mengikut Tuhan tidak dengan segenap hati, dengan firman Tuhan, dengan jalan Tuhan. Makanya bisa jadi apa? Hilang kasih mula-mula. Jadi satu kota yang luar biasa, yang hebat bisa hilang. Nah, Paulus dalam ayat 1 ini mau menjaga dan mengingatkan, ingat loh, kamu ini orang-orang setia. Coba katakan di sampingmu, teman-temanmu di sini, kamu orang setia. Ya. Ingat, kamu itu orang setia. Ya. Jangan sampai terbawa menjadi tidak setia. Itu maksudnya ayat 1 ini ya. Nah, karena Paulus sendiri sayang sekali sama mereka. Dia 2-3 tahun itu bersama-sama dengan mereka. Kita bersama-sama sudah lebih dari 5 tahun, hampir 10 tahun. Ya, sahabat LTVC. Ya pasti Tuhan pasti sayang Bapak Ibu semua ya. Nah, sehingga orang setia itu memiliki apa? Satu standar, satu kualifikasi yang apa? Jiwanya itu bisa berkolaborasi dengan Roh Kudus. Kita nyanyi tadi, come Holy Spirit, fill this place. Oleh sebab itu kita harus berkolaborasi dengan Roh Kudus, sahabat LTVC. Gini, masih di ayat 1. Tadi orang-orang percaya itu diartikan maksudnya dalam bahasa aslinya itu orang-orang setia. Bapak Ibu mau mempercayakan sesuatu hal yang besar. Tadi kan di ayat 3 nanti berkat yang besar. Itu sama orang apa sih? Kalau di kantor, kalau bos percaya kita karena kita apa? Setia, bisa kerja dan bla 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 ya. Jadi intinya pertama apa? Setia ya. Jadi kesetiaan itu yang membuat Tuhan mempercayakan segala rahasia dari sorga kepada kita. Segala rahasia sorga pada kita. Jadi gini, rahasia sorga itu bukan hanya pelayanan Bapak Ibu. Banyak hal. Ya.
Dan sampai pada saat kita hidup ini, langkah kita itu kok sepertinya Tuhan atur semua. Kalau kita mengerti rahasia sorga. Ya. Nah, kadang-kadang daging ini yang nggak bisa ikut. Karena daging ini, pengennya yang lain gitu ya. Nah, setia membuat bisa dipercayai. Ya. Alkitab juga berkata di Lukas 16 ayat 10, ya, setiap perkara kecil dulu baru diberikan perkara besar. Gak apa-apa, tetap aja di Efesus ayat 1, pasal 1 ayat 1. Ya. Nah, setiap promosi itu datang dari Tuhan. Ingat, baik di kerjaan, di bisnis, dimanapun ya kita berada, semua itu dari Tuhan. Karena kenapa? Tuhan yang menggerakkan hati orang untuk promosi kita kalau kita kerja. Ya dong, nggak bisa tiba-tiba kucuk berubah, enggak. Tuhan yang menggerakkan. Tapi ingat, kita tetap memiliki apa? Hati yang setia tadi. Ya. Itu pasti Tuhan lakukan ya. Nah, kapan promosi datang? Pertanyaannya, Bapak Ibu, ayo. Kita pengennya cepat. Nah, kalau promosi itu datangnya pasti ada waktunya Tuhan ya. Oke. Nah, Rasul Paulus ini kepengen orang-orang di Efesus itu mengerjakan sesuatu yang dia tinggalkan itu terus sampai Tuhan Yesus datang. Artinya sampai hari inilah ya. Tetapi faktanya tidak ya, faktanya tidak. Jadi Paulus itu menuntun orang-orang di Efesus ini seperti seorang bapak yang baik. Ya. Di dalam surat-surat ini, di dalam surat kepada jemaat di Efesus ini luar biasa ya. Dia sangat mengasihi mereka. Tuh, termasuk kita ini semua disayang sama Tuhan. Oke, kita lanjut di ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Paulus mau menekankan bahwa kasih karunia yang diberikan Tuhan itu tujuannya apa? Untuk menguduskan kita, supaya kita kudus dan mendatangkan damai sejahtera bagi kita. Jadi antara kasih karunia dan damai sejahtera sebenarnya itu satu paket. Jadi gini, kita bilang kita udah ada terima kasih karunia Tuhan, kalau kita nggak ada damai sejahtera berarti belum. Karena ini satu paket, kasih karunia dan damai sejahtera. Nah, apabila hati kita ada damai, berarti ada kasih karunia. Pada saat kita bilang kita ada kasih karunia tapi hati kita nggak damai, ya enggak lah ya. Nah, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah ini menggambarkan apa, Bapak Ibu? Menggambarkan kita satu kesatuan dengan Tuhan, dengan Bapa. Sulit ya kalau dicernainnya satu kesatuan. Jadi kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah itu menggambarkan kita satu kesatuan dengan Tuhan. Nah, pada saat kita satu kesatuan dengan Tuhan, kan kita bilang kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Di dalamnya itu ada apa? Berkat yang banyak. Nanti itu bisa disampaikan di ayat ketiga nanti ya. Nah, ini ayat kedua, Paulus sudah memberikan pembukaan kepada kita ya. Nah, pada saat kita bersatu dengan Bapa, kita bersatu dengan Kristus. Kita bersatu dengan Kristus, kita bersatu dengan Roh Kudus. Itu otomatis. Orang-orang di Efesus, termasuk kita semua saat ini, kalau kita baca surat kepada jemaat di Efesus, kita ini orang-orang yang dipanggil Tuhan dan dipilih Tuhan. Artinya ke sana ya, kasih karunia dan damai sejahtera Allah dari Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Karena Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang memilih kita, makanya kita tidak bisa apa? Memegahkan diri. Karena tidak seorang pun yang bisa mengambil kehormatan bagi dirinya sendiri, ya kan? Tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah seperti yang terjadi dengan Harun. Itu tertulis di Ibrani 5 ayat 4. Jadi semua itu dalam rancangan Tuhan, ya. Kasih karunia ini memampukan kita. Jadi kalau kita tidak mampu, saya ada masalah berat, hati saya susah. Sering nggak begitu? Nah, kasih karunia Tuhan itu yang kasih kekuatan.
Nanti pelan-pelan Tuhan taruh sesuatu di hati kita, Tuhan bicara, Roh Kudus bicara, terus kita mampu, kita kuat. Oh, nanti dikasih jalan keluar dari Tuhan. Itu maksudnya juga ke situ ya. Nah, pernah nggak kita sering, kalau yang kerja lah, bagi yang kerja, wah, pegang kepala, kerjaan banyak loading, ya apalagi yang marketing, belum capai target, wah stres, nggak apa-apa. Tuhan kasih karunia, Tuhan berikan itu kasih karunia untuk apa? Capai Kalau kerja lagi, waduh berat, banyak, nanti Tuhan kasih kekuatan supaya nggak capek. Itulah kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita ya. Itu luar biasa ya. Kalau tidak ada kasih karunia kita tidak kuat, Bapak Ibu, sahabat LTVC. Makanya harus bersatu dengan Tuhan tadi. Kasih karunia ini membuat kita kuat menghadapi segala hal. Kadang-kadang kita mau nyerah kan dalam hidup ini, jujur ya. Apalagi masalah banyak ya, tanggungan banyak, pengeluaran banyak, duitnya kurang. Itu jelas itu. Makin sakit kepala, ya kan? Tapi nggak apa-apa, ada kasih karunia Tuhan, pasti ada berkat yang Tuhan berikan kepada kita ya. Amin? Iya jangan malu-malu, aminin aja ya. Saya lucu sih. Ini kok pada malu-malu? Iya dong. Nggak usah khawatir lah, Tuhan pasti mampukan kita. Karena kasih karunia itu adalah satu kekuatan yang memampukan kita. Dan itu gratis. It's free dari sorga, dari Tuhan. Ya, itu free ya. Oke. Dan supaya kita bisa terus bersatu dengan Tuhan, kita perlu apa? Apa yang kita lakukan? Kita harus sering dengar-dengaran sama Tuhan. Artinya ya dengar firman Tuhan, pujian penyembahan supaya bisa menyatu dengan Tuhan. Itu harus sering ya. Nah perlu juga kelompok komunitas, jangan meninggalkan komunitas Bapak Ibu. Jadi kalau ada teman-teman komunitas ngumpul, berdoa, sharing firman itu perlu. Selain beribadah kepada Tuhan. Karena supaya menguatkan kita, supaya kasih karunia Tuhan itu selalu ada dengan kita. Nah begitu kasih karunia Tuhan itu ada dalam kita, maka ayat 3 itu berkata begini. Ayat 3. Kita baca sama-sama, ayo. Ini paling suka pasti. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah apa? Mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam, wow. Ini luar biasa sekali, Pak Ibu. Coba renungkan, kenapa sih Tuhan mau kasih kita berkat? Itu apa? Segala. Ada yang ditahan sama Tuhan? Enggak. Segala. Coba renungkan. Kita mau minta apa? Iya kan? Tuhan yang ngomong, mintalah maka akan. Segala berkat rohani. Tapi intinya apa? Kenapa sih Tuhan mau kasih kita berkat banyak? Kenapa sih? Tuhan sayang kita. Segala berkat rohani. Tuhan sayang kita. Tetapi Tuhan ngasih berkat itu ada maksudnya, Bapak Ibu. Maksudnya apa? Nah, kata berkat yang kita baca ini dalam bahasa aslinya eulogetos. Yang artinya apa? Memuji, memuja atau meninggikan. Bingung kan? Kok segala berkat? Tujuannya itu. Karena kenapa? Tuhan tidak bisa memuji dirinya sendiri, Tuhan tidak bisa memuja dirinya sendiri. Maka tadi lagu pertama tadi apa? Waktu jujur. Seterusnya apa? Terus mau masuk firman Tuhan apa? Itu kita enggak, Tuhan itu melihat dari sorga pada saat kita muji nyembah dia. Karena dia enggak bisa nyembah dirinya sendiri, dia enggak bisa muji dirinya sendiri. Berkat dia banyak. Berkat itu diberikan kepada kita supaya apa? Kita bisa memuji nyembah dia. Kalau begitu berkat itu personal enggak? Personal Bapak Ibu. Makanya berkat orang beda. Tuhan sayang kita semua. Tuhan sayang kita. Tapi berkatnya beda. Sesuai dengan apa? Talenta yang kita punyai. Kalau 1 dikasih 1, 2 dikasih 2, 5 dikasih
5 Bapak Ibu. Ya, jangan iri dong kalau sebelah dapat 5, kita cuma 2, jangan iri. Kalau dapat 1 jangan, karena memang sesuai dengan kemampuan kita. Segala berkat itu diberikan Tuhan. Karunia diberikan, talenta diberikan. Gak ada yang ditahan sama Tuhan. Tujuannya cuma satu. Kayak tadi kita muji nyembah Dia dengan suka cita. Itu aja Tuhan udah seneng. Itu aja Tuhan udah seneng kalau kita bisa muji nyembah Dia. Makanya ambil waktu Bapak Ibu di rumah dimanapun, pujilah Dia, sembahlah Dia di rumah. Ambil waktu. Itu sudah membuat Tuhan senang ya. Karena kasih karunia itu tidak terbatas. Tadi ayat 2 tadi bicara kasih karunia. Kasih karunia itu tidak terbatas. Makanya ayat 3 dikatakan segala berkat diberikan ya. Nah, kalau begitu berkat yang paling besar apa sih yang Tuhan berikan kita? Pertama itu keselamatan Bapak Ibu. Iya kan? Penebusan. Ya, kita bisa kenal Tuhan itu berkat yang paling besar. Terus lantas apa lagi? Kita bisa kenal Dia. Itu paling penting. Kenal Tuhan secara pribadi. Kristus adalah Bapa yang baik yang sayang anaknya. Ya. Nah, gini loh. Tadi dikatakan, Pak, yang sering terjadi gini. Pak, ini ayatnya bilang segala berkat, kok saya doanya nggak dijawab? Nah, jemaat paling suka kan? Kan berarti nggak semua, Pak. Benar nggak Bapak Ibu? Kan nanyanya ke pendeta sering begitu. Pak, aku udah doa 7 hari nih puasa, Pak. Ada yang 30 hari puasa. Kok nggak dijawab? Kan sering itu pertanyaan ke hamba Tuhan. Terus mau jawabnya apa hamba Tuhan? Pak, itu ayatnya bilang segala berkat kok. Coba renungkan sahabat LTVC. Ayo renungkan. Kalau ayat ini kita baca kan berarti semua diberikan. Tapi kenapa ada yang enggak? Ayo. Kenapa? Kenapa dia tidak berikan? Karena kalau dia berikan itu merusak hidup kita. Jawabannya cuma itu. Dia nggak berikan karena kalau diberikan kita jadi rusak. Dia nggak mau karena itu dia sayang kita Bapak Ibu. Nangkep ya? Pasti kita bilang, enggak lah saya nggak rusak. Yang benar. Kan pertanyaan gitu. Kan belum tahu kan? Nah, jadi jawabannya cuma satu. Dia tidak memberikan karena tidak mau kita di luar jalurnya jadi belok. Ya, itu ingat itu aja. Nggak perlu, jangan dikit-dikit apa? Bahasa Mandarinnya bilang apa? Senci ya, apa? Sama Tuhan kalau nggak dijawab doanya apa? Hati kesel gitu ya, janganlah ya. Iya, itu dia ya. Nah, ingat sifat Tuhan itu apa? Suka memberi ya, suka memberi ya. Nah, artinya segala berkat itu selain berkat jasmani juga ada berkat rohani ya, 2. Jadi Tuhan itu memberikan semuanya kepada kita ya. Dan yang pasti adalah kondisi terburuk apapun, ingat, kondisi terburuk apapun itu Tuhan bisa ubah menjadi yang terbaik. Nah, itu tadi segala berkat itu di dalamnya itu. Segala kondisi yang paling buruk di dalam hidup kita, Tuhan ubah menjadi yang terbaik. Kalau Tuhan ubah begitu, kemampuan kita enggak? Enggak, tuh Tuhan ya. Nah, catatannya ada satu, jika kita berada di dalam kasih ayat 2 balik tadi itu, kasih karunia dan damai sejahtera. Jadi kondisi apapun Tuhan bisa ubah jadi yang terbaik, terburuk menjadi terbaik. Oke. Yang paling penting dari ayat 3 ini bicara apa? Hubungan. Seperti hubungan apa? Bapak sama anak. Ya kan? Bagi yang sudah punya anak pasti tahu. Mami pasti tahulah. Kalau anak nakal kesel nggak? Pasti kesel kan? Ya, Tuhan juga begitulah, ya kan? Kan sama, kita Tuhan orang tua kita anak kan. Karena dia ngomong kita nggak mau dengar. Iya kan? Coba anak kita ngomong nggak mau dengar, kesel juga kan? Nah, kita sama Tuhan juga sama. Kadang-kadang kita tidak nggak dengar. Ya Bapak Ibu ya. Nah,
Jadi itu bicara hubungan, jadi itu sama dengan, ginilah, hubungan sama Tuhan sebenarnya itu sama dengan hubungan jasmani kita, kita dengan keluarga kita. Itu aja intinya. It's the same. Kalau you bisa hubungan baik sama keluarga you semua, it's the same. You hubungan sama Tuhan pasti baik. Saya bikin yang gampang-gampang aja, supaya nggak usah jauh-jauh gitu. Hubungan di keluarga kita semua baik-baik aja, ya kan? Nah, itu nanti gambaran hubungan kita sama Tuhan. Ya. Gampang seperti itu, gak usah kita membicarakannya lebih sulit gitu, jadi digampangin aja. Jadi kita hubungan sama anak, sama istri, sama semua orang tua itu kalau baik ya, itu seperti kita hubungan sama Tuhan. Maka apa? Maka segala berkat itu apa? Dicurahkan ya. Nah, gini, dalam hidup ini pasti ada yang kita gak suka, benar gak Bapak Ibu? Hah? Pasti ada yang kita nggak suka ya. Nah gini, contohnya gini, kok sebel sih sama orang ini? Benar nggak? Jangan dulu sebel. Ingat satu hal yang dia lakukan paling baik dalam hidup kita. Caranya cuma itu. Semua orang itu pasti ada sebelnya. Tapi ingat yang paling baik yang dia lakukan. Maka sebel itu hilang. Ya dong. Apalagi suami istri, banyak. Sama anak, banyak. Tapi ingat satu hal yang dia lakukan baik. Pasti hilang semuanya. Ya, itulah cara Tuhan mengajar kita. Supaya apa? Segala berkat ini datang kepada kita. Kan kita semua mau diberkati, benar nggak? Amin kan? Itu. Jadi ayat 3 ini ingat aja. Kalau kita ada berkat yang keblok gitu misalnya. Kita mau terima berkat besar kok keblok terus sih? Pasti kita tanya hati kita dong, ada apa? Oh ternyata aku ada sesuatu hubungan yang gak bener ini, ya kan? Nah, itu aja, pikirkan yang terbaik yang pernah orang itu berbuat untuk kita. Siapa aja, mau orang tua, mau siapa aja, mau orang tua dengan anak. Mikir yang terbaik satu saja. Ya. Nah itu akan membuat berkat kita terbuka. Senang dong kalau terbuka. Kalau Tuhan udah buka ya, itu ngalirnya itu kayak itu loh, air bah itu berkat itu. Cur gitu, terimanya luar biasa. Bener, serius loh. Nggak bisa di stop. Nggak bisa di stop Bapak Ibu. Nah ayat 4. Ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Coba renungkan sahabat LTVC. Tuhan pilih kita dulu. Renungkan baik-baik. Dia pilih kita untuk keuntungan kita loh. Pilih kita untuk keuntungan kita. Nah, kenapa banyak orang tidak menyadari dan menolak kebaikan Tuhan? Tuhan pilih kita untuk kebaikan kita ya. Kita menolak, kan sayang. Harusnya kita terima. Dia mengenal kita sebelum apa? Dunia dijadikan sebelum kita lahir. Artinya apa? Tuhan udah kenal kita sebelum lahir. Coba kadang-kadang aja kita nggak kenal diri kita sih ya. Loh, jujur dong. Who I am. Kadang-kadang kita nggak tahu. Aduh. Dan artinya apa? Tuhan udah mempersiapkan semuanya untuk kita. Kalau kita baca benar-benar ayat ini 1 sampai 5, harusnya hidup kita bahagia semua. Benar nggak? Bahagia semua. Tetapi kan faktanya enggak. Karena apa? Kita sering keluar jalur. Karena kita tidak mau jalurnya tuh Tuhan. Kita mau jalur kita sendiri. Kita nggak mau rancangan Tuhan, kita mau rancangan kita sendiri. Nah orang-orang di Efesus pada saat itu mengalami hal yang sama dengan kita di sini sekarang. Makanya Rasul Paulus menulis surat ini. Jadi kejadian sekarang ini itu udah terjadi di zaman-zaman dulu 2000 tahun yang lalu udah sama. Jadi ada goncangan membuat orang-orang percaya itu keluar dari jalur. Ada goncangan itu. Makanya kita harus benar-benar kuat dalam Tuhan, ya. Kita harus benar-benar kuat dalam Tuhan. Bapak Ibu sahabat LTVC. Nah, kalau begini, Bapak merancangkan dari kita sebelum lahir, kemudian kita bisa berkarya di dunia ini sampai kita mati kembali ke sorga. Enak enggak sebenarnya? Enak. Nah, coba misalnya Bapak Ibu masih ragu.
Apa iya Tuhan merancangkan seperti itu? Masih ragu? Nggak apa-apa, ambil komitmen sama Tuhan. Ambil komitmen. Tuhan, aku baca ayat ini luar biasa Tuhan. 1-5. Ya, itu indah semua. Ngomong sama Tuhan, apa yang belum saya dapat? Apa yang belum saya dapat? Terus kedua, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Nah, itu yang paling penting. Tanya Tuhan, Tuhan, aku perlu lakuin apa gitu loh. What should I do? Itu penting buat hidup kita loh, ingat loh. Kadang-kadang kita ngomong sama Tuhan kayak ngomong anak sama bapak. Tuhan, kira-kira apa sih aku perlu lakukan sesuatu? Misalnya ada masalah ini, ada masalah. Tuhan, aku perlu lakukan untuk apa? Lakukan hal apa untuk bisa membereskan masalah ini? Tanya Tuhan, ya, komunikasi sama Tuhan. Terus setelah itu kalau udah kira-kira tahu dari Tuhan apa, bikin komitmen sama Tuhan. Pasti berhasil ya. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, gini. Di sini ada kata kudus, ada kata tak bercacat. Ini juga dilema buat orang-orang percaya, benar nggak? Mana mungkin saya nggak ada cacatnya? Betul kata-kata itu. Tapi ingat, yang membuat kita kudus itu Tuhan, bukan kita. Pola pikirnya itu dulu. Yang membuat kita kudus bukan kita, tapi Tuhan. Tuhan yang menguduskan kita dulu. Tadi dari awal saya udah katakan, nah, tidak bercacat. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Maksud Tuhan yang tidak bercacat ini kalau kita renungkan di perjanjian lama, kita mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, korban persembahan itu contohnya apa? Ada apa itu? Domba, ada apa lagi? Sapi dan semuanya kan? Nah, itu konteksnya tidak bercacat. Artinya apa yang dipersembahkan kepada Tuhan harus benar-benar tidak ada cacatnya. Cuman itu konteksnya. Jadi intinya apa? Intinya kita kan mau mempersembahkan hidup kita buat Tuhan. Jadi pastikan kita ikutin semua firman Tuhan. Makanya firman Tuhan yang menyucikan kita. Bukan kita yang membuat kita tidak bercacat. Banyak cacat kita. Ntar keluar dari sini aja ngomong salah-salah. Benar nggak Bapak Ibu? Tapi ingat firman Tuhan yang membuat kita menyucikan kita semua, membenarkan kita itu Yesus sudah lakukan di atas kayu salib ya. Terakhir ayat 5. Saya kira ayat 5 Bapak Ibu senang nggak? Senang lah ya, sudah mau habis. Oke. Saya undang pemusik ya, WL Singer. Nah, ayat 5. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ayat sebelumnya memilih kita sebelum kita lahir. Ayat ini dikatakan dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Hidup kita ditegaskan lagi di ayat 5 ini, ditentukan oleh Tuhan. Bukan kita yang menentukan. Itu harus kita ingat ya. Nah, karena apa? Karena Tuhan melihat dari atas sorga. Kita kemana aja dia tahu ya. Apabila Tuhan yang menentukan kita ikut, endingnya bahagia enggak? Pasti bahagia Bapak Ibu. Sudah pasti 100%. Endingnya bahagia, ikut Tuhan ya. Dan pasti kita adalah anak-anaknya. Ya. Dikatakan sini, kita menjadi anak-anaknya. Kalau menjadi anak-anaknya di Yohanes dikatakan diberikan kuasa. Jadi bisa mengalahkan si jahat. Tujuannya apa sih? Tujuannya pada saat nanti kita kembali ke surga, kita menggantikan semua malaikat yang jatuh. Kita ini menggantikan mereka. Kalau kita nanti kembali ke surga. Sepertiga malaikat itu jatuh ke bumi, nah kita yang menggantikan. Intinya ke sana ya. Jadi kita diciptakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya berdoa untuk semua sahabat LTVC dibuka mata rohaninya. Untuk mengetahui semua rancangan hidup yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Saya berdoa untuk itu. Karena saya rindu semua sahabat LTVC itu sukacita, damai sejahtera,
bahagia semuanya. Tidak ada satupun yang hidup dalam kesedihan. Saya berdoa untuk itu, ya, untuk semua sahabat LTVC.